yang kelas saya khususnya ada berapa jawaban yang bagus, hasilnya bagus ya, tapi masih paling tinggi seingat saya 80 ya. 80 atau 84 lah paling tinggi di kelas saya ya. Jadi belum ada yang betul semua. Jadi saya akan share soalnya. Search dulu. Nah, ini soalnya ada 4 soal ya. Ada 4 soal. Oke, yang pertama, uraikan 3 manfaat sistem drainase perkotaan berwawasan lingkungan, khususnya pada kota-kota besar. Dikbay, apa Dikbay? Jawabannya Dikbay. Itu Pak, menerapkan sistem drainase yang berbasis ramah lingkungan, Pak. Terus apa lagi manfaatnya? Yang menerapkan itu manfaatnya itu apa? Dari menerapkan yang drainase berwawasan lingkungan. Apa tuh manfaatnya? Ya, kemarin lupa tuh Pak. Saya jawabnya lengkap soalnya. Oh, jawabnya lengkap tapi ditanyain kok lupa. Iya, makanya Pak. Hah? Kamu udah ngambil PBS lagi? Iya. Wah, kalau lupa berarti harusnya nggak saya lulusin PBS ini. Hah? Ya. Ini sih Pak, jadi airnya tuh bisa dipanen begitu Pak. Bisa apa? Bisa dipanen Pak. Bisa dipanen. Oke. Airnya bisa dipanen, maksudnya pemanenan air hujan itu masuk dalam tanah gitu ya? Iya Pak, bisa dipanen. Terus apa lagi? Terus apa ya? Wah, ini PBS-nya lulus meragukan ini, apalagi ambil. Lupa Pak, bener Pak, lupa Pak. Apalagi kamu PBS-nya tentang keairan nih. Jadi saya salah ngasih nilai kamu nih di gua ini. Enggak Pak, enggak kok Pak. Ya ini sih Pak lebih meresapkan air permukaan untuk menjaga kelestarian airnya juga Pak. Oke, menjaga kelestarian air tanah. Terus mengendalikan kelebihan airnya juga Pak. Oke, mengurangi kelebihan air. Ya. Ya. Seingat saya itu sih Pak. Itu aja Pak. Oke, benar. Jadi salah satunya untuk merecharge air tanah atau mengisi air tanah, dan bisa juga sebagai mengurangi kelebihan air permukaan ataupun limpasan permukaan, dan selanjutnya untuk konservasi air tanah. Ya, rata-rata jawabannya sudah benar kalau yang nomor 1. Ya. Oke, yang selanjutnya nomor 2, mampu menjelaskan faktor apa saja yang menjadi pertimbangan pada saat memilih besarnya periode ulang dalam perencanaan drainase. Ada yang tahu nggak nih? Yuk, Pak Irfan Abdullah. Apa yuk, Irfan? Masih di mute suaranya, Irfan. Ya Pak, saya lagi baca soalnya Pak. Udah saya bacain kan tadi. Ayo, apa Irfan? Ayo, Irfan. Wah. Enggak Pak, saya belum tahu Pak. Hah? Belum tahu? Aduh. Siapa yang tahu deh?
kasih nilai plus tambahan. Kalau periode ulang rencana ditetapkan berdasarkan risiko kegagalan yang diambil itu satu berhubungan dengan misalnya biaya proyek. Besaran biaya proyek, tidak, bukan. Periode ulang itu hubungannya terkait dengan curah hujan rencana. Nah, dari curah hujan rencana nanti kalian akan menghitung debit banjirnya. Nah, apakah dalam perencanaan drainase itu faktor apa yang dipertimbangkan dalam periode ulang? Perubahan iklim bukan? Perubahan iklim? Ya, bukan. Perubahan tata guna lahannya, Pak. Perubahan tata guna lahan. Ada lagi? Kalau luas daerah curah hujan. Nah, itu luas daerah. Aslina yang jawab ya. Iya. Oke, sebentar. Aslina ya, sebentar ya. Sebentar. Ini kalian ada 50 orang ya. Oke deh. Tadi siapa yang bisa jawab? Pokoknya yang bisa jawab, saya kasih nilai poin plus deh. Dan bisa mendongkrak nilai kalau jelek hasil ujiannya. Hafilingnya tadi ya? Iya, Pak. Oke. Oke, selanjutnya Pak, saya mau nambahin boleh nggak, Pak? apa Dikbay? Jadi yang salah satu faktornya itu harus dipantau dari 10 tahun terakhir, Pak. Ya, itu benar. Oke. Dikbay. Sama ini sih, Pak, daerah tangkapannya. Ya, daerah tangkapan itu termasuk luas area tadi ya. Iya, Pak. Kalau sistem saluran. Dikbay. Saya ganti. Nih, saya tambahin poinnya nih. Kalian nih. Terima kasih, Pak. Loh, kok masuk sini lagi? Nah. Oke, lanjut. Untuk yang nomor 3, dalam analisis frekuensi menghitung curah hujan rencana ada 4 distribusi teoritis yang biasa dipakai, yaitu Gumbel, normal, log persen 3, ada 4 itu ya. Dan bagaimana terangkan cara untuk memilih distribusi yang paling cocok dengan distribusi data lapangan. Coba pahami soalnya dulu deh. Karena saya lihat jawaban kalian rata-rata panjang banget. Ya, jawabannya padahal simpel nih. Ada yang tahu nggak jawabannya apa nih? Hasil hitungan terkecil nggak sih, Pak? Hitungan terkecil dari apa? Dari keempat hitungnya, Pak. Distribusi teoritiknya. Oke.
Terkecil itu dibandingkan dengan apa? Dibandingkan dengan terus ya Pak. Dibandingkan dengan apa, Fikri? Nilai kritis bukan Pak? Nah, ya, kritis. Oh iya, benar. Ya, betul. Oke. Jadi kalau di perhitungan ini itu ada namanya C kritis ya. C kritis sama C hitung. Nah, C kritis ini dapatnya dari mana, Fikri? Fikri Dwi Cahyo, dapatnya dari mana? C kritis. Ya, kritis itu ketentuan bukan sih Pak? Dari apa? Ketentuan. Ya, ada dari ketentuan. Ini ada dari ketentuan, misalnya dari Google ya. Nah, Google-nya itu ada dilihat dari tabel. Ada ya, coba kalian lihat. Nah, kalau hitung ini nanti kalian bisa menghitung berdasarkan persamaan yang ada. Nah, apabila dia nilainya lebih kecil, paling kecil lah ya, paling kecil dari antara 4 Google ini, 4 metode ini, itulah yang dipilih dalam perhitungan yang selanjutnya. Jadi harus dihitung masing-masing dulu ya, Google, normal, dan log persen 3. Baru setelah itu nanti kalian dapat ya diuji distribusi, nanti hasilnya akan bisa dibandingkan misalnya Google 1,5 atau normal 0,5, log normal 0,49, terus log persen 3 0,2 ya. Nah, yang diambil yang ini nanti ya. Karena semakin kecil distribusinya berarti kesalahan relatifnya semakin kecil tuh. Oke. Nah, selanjutnya, oke, sampai sini paham nggak nih? Sampai sini paham nggak? Tadi siapa yang menjawab? Fikri ya? Iya Pak. Fikri di Cahya berarti ini. Oke. Terima kasih Pak. Oke, sampai sini ada yang tanyakan? Gampang ya, rata-rata jawaban nomor 1, 2, 3 ini benar, yang 3 masih ada yang juga yang salah. Jadi 1, 2 nggak ada masalah. Nanti saya akan mengeluarkan soal yang berdasarkan jawaban dari kalian itu banyak yang salahnya. Jadi saya nggak akan mengulang pertanyaan yang jawaban relatif benar ya, karena itu berarti saya anggap kalian sudah menguasai, sudah bisa. Gitu. Oke, yang soal terakhir ya, ini yang banyak salah di sini. Jadi menghitung debit bencana pada suatu kawasan. Oke. Dalam suatu kawasan ada daerah 1, 2, dan 3. Daerah 1 dia adalah sebuah daerah permukiman, daerah 2 agrowisata, dan daerah 3 adalah daerah perdagangan. Nah, masing-masing kemiringan sudah diketahui. Ada yang 2%, ada yang 3%, ada yang 1%. Sedangkan lebar jalan adalah 10 meter. Ya. Curah hujan rencana R-nya diketahui adalah 123 mm. Ya. Nah, di soal hitunglah debit rencana pada titik H. Berarti kan di sini ya. Pada titik H yang mendapatkan beban drainase dari semua daerah, baik daerah 1 maupun daerah 2 maupun daerah 3. Ada poin penting lagi, gunakan rumus FAA.
untuk mencari inlet time. Ya, ada rumus FAA. Nah, ini yang banyak salahnya ya. Ada yang memakai rumus Kirchhoff, ada yang memakai rumus Kirby. Otomatis salah. Padahal di sini udah jelaskan gunakan rumus FAA. Ya. Untuk mencari inlet time. Jadi hanya rumus FAA. Kalau selain rumus ini ya otomatis saya salahkan. Ya. Nah, oke, pertama langkah kita yang cari apa dulu nih? Ada yang tahu nggak untuk menghitung di daerah A misal apa yang dicari terlebih dahulu? Luas, Pak. Luas. Itu siapa tadi yang jawab? Cari luas. Romdoni, Pak. Oke, Om Doni. Oke, benar. Luas ya. Saya langsung buka aja deh jawabannya. Oke, saya zoom ya. Oke, ini saya buatin jawabannya. Jadi ada S diketahui 2%, C-nya diketahui 0,4. Kita pertama cari luas. Oke, benar Om Doni ya. Tadi dalam satu daerah itu ada 400 panjangnya sama lebarnya 300 ya. Dikalikan tengah luas meter persegi dijadikan kilometer persegi 0,12. Nah, ada panjang dari dua daerah ya. Daerah 1 300 meter. Nah, 300 meter ini dijadikan feet ya. Berarti harus dijadikan feet ya, Pak? Harus. Karena memang satuan dalam rumus FAA adalah feet. Ya. Satuan rumus FAA itu adalah feet. Nah, persamaan FAA itu adalah mencari inlet time adalah yang ini. Ya. Ini rumus FAA ini. Persamaan FAA. Gitu. Ya. Kalau misalnya ada yang persamaan pakai 1,44 dikali, nah itu saya salahkan. Ada yang pakai Kirchhoff, ada yang pakai Kirby, ya, karena di soal udah tertulis pakai rumus FAA. Ya. Nah, ini dimasukkan aja pakai persamaan 1,8 kali 1,1 min koefisien pengalirannya dikalikan L pangkat setengah dibagi 100 kali S pangkat sepertiga. Dimasukkan aja koefisiennya 0,4, S-nya adalah 2%, 0,02 ya. L-nya dimasukkan dalam bentuk feet, jangan lupa, dalam bentuk feet 984,252. Ya. Ketemu dia waktu inletnya. Ya. Oke, sampai sini paham nggak nih? Paham ya? Paham, Pak. Oke, selanjutnya ngitung TI di badan jalan sama di bahu jalan. Nah, tadi kan disebutkan lebar jalan kan 10 meter. Ya. Nah, pasti kan ada dalam satu jalan kan ada jalan ya. Dibagi dua ya jalannya ya. Jadi yang sisi ini adalah badan jalan, yang sisinya adalah bahu jalan. Nah, ini akhirnya dibagi di sini 5, di sini juga pasti 5. Nah, 5 meter ini dibagi jadi bahu jalan sama badan jalan. Badan jalannya 3,5, bahu jalannya 1,5. Ya. Nah, makanya ini panjang badan jalan ini 3,5 meter.
jadikan feet 11,48. Ya. Ada kemarin yang pakai 7,5 ya. Itu salah, tapi secara konsep nggak saya salahin total ya. Berarti dia cara berpikirnya sudah oke, sudah benar arah berpikirnya, cuman pembagiannya aja yang dia salah. Tuh, pakai cara FAA sama ya. Jadi dimasukkan koefisien pengalirannya 0,7 ya, dibagi S-nya dimasukkan 0,01 pangkat sepertiga. L-nya dimasukkan 11,48, temulah 2,44 menit. Ini badan jalan. Selanjutnya, kalau untuk bahu jalan, sama ya, dia persamaan FAA, cuman dia pakai panjang bahu jalannya adalah 1,5 meter. Ya, perbedaannya itu sama nilai C-nya ya. Kalau C-nya dia 0,4, kalau yang badan jalan adalah 0,7 koefisien pengaliran. Dengan cara yang sama, ketemulah TI pada bahu jalan itu 1,94 menit. Ya. Nah, TI badan jalan ditambahkan TI bahu jalan 2,4 tambah 1,94, ketemulah 4,38 menit. Oke, sampai sini paham nggak? Pak, saya masih belum ngerti Pak yang bagi badan jalan sama bahu jalan itu Pak. Ya. Iya Pak, yang L-nya kenapa bisa jadi 3,5 sama 1,5 Pak? Itu Pak. Kan di soal tadi 10 meter kan? Iya Pak, 10 meter. 10 meter. Nah, dalam suatu jalan itu kan pasti ada yang ke arah sana sama ke arah sini kan? Iya Pak. Otomatis kan dibagi dua jalannya. Benar nggak? Nah, betul, kalau bagi dua kan berarti kan 5 meter sama 5 meter nih. Sini 5 iya, meter, sini 5 meter. Dalam suatu jalan itu kan pasti badan jalannya lebih besar dari bahu jalan kan? Iya Pak. Nah, asumsikan badan jalannya itu 3,5 meter. Baru bahu jalannya adalah 1,5. Iya Pak. Oh, berarti diasumsinya badan jalan lebih besar daripada bahu jalan ya Pak? Iya, pasti di kenyataan juga kayak gitu kan, badan jalannya lebih gede kan. Iya Pak. Bahkan bahu jalan paling cuma 1,5 meter. Ya kan? Berarti kalau saya pakai bahu jalannya 1, bisa Pak? Boleh. Nggak masalah. Mau 1 meter, mau 4 meter, badan jalannya boleh. Oh, berarti ini asumsi kan Pak? Asumsi ya, kita kan berarti. Asumsi. Oke, makasih Pak. Ya. Oke, sampai sini paham? Mau tanya buat L yang daerah 1 tadi, Pak. Apa nih? Ini nih, kecil banget. Mau, Pak? Siapa nih? Kok kecil banget suaranya? Hana, Pak. Siapa? Hana. Sono? Oh, Hana. Iya. Ya, kenapa Hana? Itu L-nya, Pak. Kan ditanyanya di soal di titik H. Nah, sementara jarak dari daerah 1 ke titik H-nya itu kan 300 tambah 300. Tapi buat ngitungnya di situ L-nya tetap 300, Pak. Nggak 600. Soal ya? Iya. Kan kita kan ngitungnya daerah 1 dulu kan? Iya, Pak. Daerah 1 kan? Ya berarti kan ya 300 meter dulu dong. Ini dong. Oh, jadi nggak langsung ditambahin ke titik H-nya? Enggak, kita masing-masing ngitungnya per daerah dulu. Per daerah. Kenapa per daerah? Karena kan ada aliran saluran drainase itu tidak dari sini ya. Misalnya dari daerah A langsung ke sini. Enggak kan? Ini kan ada saluran drainasenya justru di sini yang warna merah nih, putih putus-putus. Bukan langsung dari A ke D terus D ke G, bukan. Ini cuman batas ya, batas daerahnya ya.
Kalau yang border ini. Nah, kalau yang saluran drainase yang warna merah, makanya yang dipakai adalah yang 300 meter, bukan dijumlahin 600, bukan. Kita ngitungnya per daerah dulu. Ya. Ya, Pak. Kasih, Pak. Oke ya, lanjut ya. Nah, setelah itu baru kita menghitung saluran drainasenya. Diketahui saluran drainase panjang salurannya 400 meter nih. Nah, kecepatan pasang beton adalah 3 meter per detik maksimumnya. Ini Vmax ya. Untuk persamaan drainase evaku drain itu adalah panjang dibagi 60 kali kecepatan. 400 dibagi 60 kali 3 semua 2,22 menit. Ya. Oke. Setelah ketemu waktu drainase, kita hitung waktu konsentrasinya. Waktu konsentrasinya itu adalah kalau secara teori kemarin adalah penambahan dari waktu inlet sama waktu drain. Waktu inletnya adalah tadi 31,38. Tambahkan waktu drain 2,22 ya, ketemu 33,60. Ya. Oke, sekarang kalau saya sampai sini paham nggak? Ini kalau saya gambarkan di sebuah, nah ini kalau saya gambarkan di sebuah skema gambar drainase, ini 31,38 di titik ini, ya, waktu inlet, terus waktu drainnya adalah 2,22, ya. Nah, waktu konsentrasinya adalah di titik ini, 33,6. Ya. Jadi hasil tadi kalau saya gambarkan adalah seperti ini. Oke ya. Baru setelah itu kita lanjut ke daerah 2. Sampai sini ada yang tanyakan nggak? Daerah 1 nih. Ada? Belum, Pak. Belum ada. Ada. Oke, Misi, lanjut Pak, ya. mau bertanya, Pak. Ya. Untuk waktu inlet itu diambilnya yang terbesar bukan, Pak? Waktu inlet. Iya. Kalau waktu inlet diambil yang terbesar. Waktu yang terbesar. Aduh, saya kalau lagi batuk-batuk gak enak ya. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Kalau nggak ada, lanjut ya. Untuk selanjutnya kita ngitung daerah 2. Nah, daerah 2 diketahui kemiringannya 3%, C koefisien pengalihan 0,1. Kita dengan cara yang sama menghitung A-nya dulu, luasannya dulu ya. Luasannya sama, 0,12 km persegi, panjangnya sama, ya. Hanya yang berbeda S sama C-nya. Nah, ketemulah waktu inletnya ya, 39,29. Jadi masukkan ini C, terus sama S-nya, kemiringannya. Ketemu 39,29. Nah, dengan cara yang sama, badan jalan dan bahu jalan itu sama ya. Jadi nggak perlu dihitung lagi. Selanjutnya, hitung waktu drain. Ya, dia pakai di soal pasangan batu ya, benar nggak? Di soal daerah 2, oh ya benar, di soal saluran direncanakan pasangan batu kali, ya, benar ya. Oke, berarti panjang salurannya 400 meter, TD-nya 400 dibagi 60 kali 2. Ketemu waktu drainnya 3,33. Ya. Nah, setelah itu waktu konsentrasi TC sama dengan TI plus TD
TI-nya tadi 39,29 ditambahkan TD 3,33. Ketemu 42,63. Oke. Ini Pak, saya mau nanya Pak. Apa? Itu dapat fee pas batu dari mana Pak? Ya, ini Vmax dalam pasangan batu. Kan direncanakan, disoalkan dia pakai pasangan batu kali kan? Iya Pak. Nah, kalian menghitung itu harus memasukkan Vmax dari bahan saluran, apakah pasangan batu, apakah beton. Kalau tadi di soal daerah 1 dia pakai pasangan beton, berarti 3 meter per detik. Kalau yang pasangan batu kali, dia 2 meter per detik. Vmax-nya. Gitu. Ya. Oke, Alfian. Baik Pak, terima kasih Pak. Nah, ini waktu konsentrasinya 42,63. Nah, ini kalau saya gambarin di gambar ini ya, TI-nya adalah 39,29, waktu drainnya 3,33. Warnanya saya bedain ya. Nah, waktu konsentrasinya adalah 42,63. Benar nggak? Ya, benar nggak? Ramadan, benar nggak nih? Iya Pak, benar Pak. Oke. Nah, setelah kita sudah dapat di masing daerah 1 maupun 2, kita menghitung ya yang ada di waktu drainase di ini apa ini? Ini huruf apa ini ya? DE, ya berarti ya. Dari E ini ke H waktu drainasenya. Ya. Kita hitung. Kita hitung pada waktu drain di jalan EH ya. Dia panjang salurannya 300 meter. 300 atau 400 ya? Oh, 300. Oke, ini dari sini ke sini ya. Ini berarti salah ini. Ini harusnya 300 nih. Ini benar ya? 300 bagi 60 kali 2 berapa? Benar nggak? 1,67 nih. Tuh. $2,5 Pak. Berapa? 2,5. 2,5. Iya Pak. Oke, salah nih. Oke, 2,5 ya. Nah, setelah itu berarti ini salah, tambahkan 2,5 ya. Ketemu berapa nih? 4,63. Ini 2,5 pas ya Pak? 2,48 ya? Pas Pak. 47,13 Pak. 47,13. Oke. 47,13. Pak, maaf Pak, mau tanya Pak. Ya, Hamzah. Itu untuk yang di Jalan EH itu pakai pasangan batu atau beton ya Pak? Ikut yang daerah 3 bukan Pak? Pasangan ininya, jalur drainasenya. Oh ya, dia masuk daerah 3 ya, harus berarti pakai pasangan beton. Beton apa batu ya? Oh ya, beton. Beton. Berarti ini kalikan 3 ini. Ini 3 nih ya. 300. Berapa tuh? Hamzah berapa Hamzah? 1,67 Pak, betul Pak. Oh, udah benar ya? Iya Pak.
salah nulisnya nih. Oke, 1,67 ya. Bentar. Nah, oke, sampai sini 1,67 ya. TC-nya 1,67 berarti ininya benar ya 44,29. Oke. Nah, berarti di gambar. Nah, ini ya. Kalau digambar 44,29 nih TC-nya pada titik sini ya. Tambahkan 1,67 nih. Satu drain. Setelah itu kita hitung waktu daerah 3-nya ya. Daerah 3-nya 1%, 0,75. Luasannya sama ya. Nah, ini baru ketemu 19,76 nih. Ya. 19,76 TI-nya. Nah, saluran drainasenya panjang salurannya 400 meter karena dia pakai, oh ini salah ini beton nih, ini beton ya, beton, terus dia 400 bagi 60 kali 3 ketemu 2,22 ya, berarti waktu konsentrasinya 19,76 ditambah 2,22 ketemu 21,98. Nah, kalau saya gambarkan di sini 21,98 itu berada di titik ini nih. Ini. Ya. Ini waktu inletnya, ini waktu drainasenya, ini waktu konsentrasinya 21,98. Ya. Oke, sampai sini paham nggak nih? Tadi saya masih kurang paham yang tadi 2 menuju 3 yang katanya pakainya pasangan beton, Pak. Yang ini tadi ya? Yang ini tadi ya? Ya. Yang ini ya, Rama ya? Iya, Pak. Yang sebelumnya, Pak. Yang tadi 1,67 itu, Pak. Oh, ini. Ini. Nah, itu, Pak. Ini pasangan beton karena dia berada di daerah 3. Ini 3 ini. Karena dia berada di posisi daerah 3. Kalau disoalkan ini E ke H. Nah, ini kan saluran drainasenya kan berada di daerah 3 ini, iya enggak? Nah, makanya dia 3. Makasih, Pak. Yuk, sama-sama. Berat, Pak. Tanya dong, Pak. Boleh, Fadil. Berarti L-nya tetap 300 kan, Pak? Bener kan 300, Pak? Berarti 300 benar. bagi 60 kali 3, gitu kan, Pak? Ya, ini tetap 300 nih. Oke. Terima kasih, Pak. Saya salah ketik ya. Oke ya. Selanjutnya langsung ke perhitungan intensitas hujannya ya. Nah, di sini perhatikan ada TC. TC-nya kan tadi banyak ya. Ada berapa? 3 tadi ya. Nah, pakai TC yang paling besar. Paling besar ya. 44,29. Nah, ini TC ya. TC, ini TC. Paling besar ya, 44,29. Oke. 44,29 terus dimasukkan rumus intensitas hujan. R-nya adalah 123 bagi 24 ya. 24 per TC, dia jadikan menit ya, jadikan jam bagi 60, terus akhirnya ketemu 52,20 meter per jam. Habis itu cari CS. Nah, CS-nya ini ya, kebanyakan salahnya di sini nih. Dia ada 2 kali TC, 2 TC plus TD. Ya. Nah, TD-nya ini yang dipakai adalah yang dari ini.
3,33 ini ditambahkan 1,67. Karena apa, Pak? Karena dia yang paling besar adalah yang di daerah sini. Waktu konsentrasinya itu dia 4,29 ini berasal dari daerah sini. Makanya dia diambil ketiga 1,67. Seperti itu. Ya. Pak, maksudnya yang 44,29 TD yang diambil gimana, Pak? Saya kurang paham. Maksudnya ini kan diambil TC yang terbesar, ya kan? Nah, dalam satu kawasan ini kan tadi udah dihitung masing-masing TC kan, ya enggak? Iya, Pak. Ini, ya enggak? Nah, akhirnya yang paling besar kan ini nih, 44,29, ya enggak? Nah, dalam rumus untuk mencari CS, tadi kan ada 2 kali TC plus TD, waktu drainnya. Ya enggak? Iya, Pak. Nah, waktu drainnya ini kan dia bisa sampai di sini, berasalnya dari ini, waktu drain ini, ditambah dengan waktu drain yang ini. Gitu loh. Paham enggak? Paham, Pak. Baik, Pak. Paham Makasih, ya? Pak. Makanya dia ditambahkan 3,3 plus 1,67. Begitu. Nah, setelah itu ketemulah CS-nya 0,95 nih. Ya. Kalau untuk selanjutnya menghitung sigma C kali A, koefisien pengalihan dikalikan luasan. Nah, luasan masing-masing CA1 di catchment area 2 sama catchment area 3. Nah, kan luasannya sama semua ya. Ada yang 0,12, ini 0,12, semua sama ya. 0,014 sampai 0,06 sama ya. Nah, ketemu semua CA-nya adalah sekian. Oke, sampai sini paham? Pak mau nanya, Pak. Ya, boleh. Yang 52,2 itu dari mana ya, Pak? Saya nggak dapat 52,2. 166, Pak, kalau itu dikaliin. Ini? Iya. Udah dibagi 60 belum? Berarti ngitungnya 123 dikali 24 dikali 60 dibagi 24 dibagi Ya, dibagi dulu, 123 dibagi 24 dulu. Ada sama aja, Pak. 123 bagi 24. 24 bagi 4,29 bagi 60. Berapa kamu ketemu berapa? 166, Pak. 166. Masa sih? Coba deh. 166 ya. Bentar. Yang lain coba ngitung deh, berapa nih ketemunya? Saya juga 166, Pak. Pakai jawaban yang tahun lalu kali ya. Bentar. Mana nih? Ya. Oh iya, 2/3-nya, benar-benar. Oh iya, benar-benar kamu. Kurang pangkat 2/3, coba ditambahkan pangkat 2/3. Muat. Iya. Berapa muat kalau pangkat 2/3? Sebentar, Pak. Iya, ini kurang pangkat 2/3.
Berapa muat? Bentar, Pak. Hah? Masih ngitung, Pak. Berapa Iya, bila? Pak, sama, Pak. Sama. Sama ya? Ya, oke. Jadi oke ya, cuma 2,2 ya. Ini kurang sampai 2/3-nya. Oke, selanjutnya sigma CA-nya ya. Sigma CA ketemu ini ya. Sigma CA pasti kalian udah tahu semua ya. Jadi koefisien pengalikan dikalikan luasan seluruh area ya. Harus seluruh area. 0,1565366. Terus selanjutnya Q pada titik H. Berarti dia pakai 1,1/3,6 dikalikan sigma CA dikalikan CS dikalikan intensitas hujannya. Ya. Ketemulah 2,109 meter kubik per detik. Ini jawabannya. Ya. Oke, ini jawaban akhirnya ini nih. Oke ya. Ada pertanyaan? Saya tadi mau nanya Pak, yang CS tadi, yang waktu drainnya. Tadi itu kan 3,33 ditambah 1,67 kan ya Pak? Ya. Itu kenapa pakainya yang 1,67 Pak? Kenapa nggak yang kiri? Nah yang maksudnya kenapa yang 3,3 kenapa nggak yang 2,2 Pak? Nah, karena dia pengaruh yang ini. Nah, ini biasanya jawaban pertanyaan ini selalu muncul nih setiap kuliah ini. Karena dia pengaruhnya 442,29 ini dari mana? Cek dulu. Dia dapat waktu konsentrasi ini dia dari mana? Ya. Nah, kalau dicek perhitungan sebelumnya dia berasal dari daerah ini. Oh, dari yang 42,63 itu ya, Pak? Iya. Betul. Makanya dia waktu drainnya ditambahkan dari daerah ini sama yang mengarah ke titik ini. Seperti itu. Ya. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sama. Oke ya, jadi prinsipnya sederhana, hitungannya gampang. Harusnya kalian bisa untuk UTS besok ya. Oke, baik. Ada pertanyaan? Pak, Wahyu. Pak, Fadil. tanya Pak. Ya. Kalau hasilnya itu 2, lebih dikit gitu Pak dari hasil punya Bapak itu nggak apa-apa nggak Pak? 2, lebih dikit tuh berapa Habila? Iya 2,2. Yang Q-nya tadi 2,2039 gitu Pak. Itu minimal lulus C kalau itu. Karena pasti dia salah di pembagian jalannya itu. Kalau dia ketemu 2,2 itu. Minimal lulus C itu. Ya. Tapi kalau misalnya dia pakai rumus selain FAA, saya pastikan nggak lulus. Karena di soal udah ditulis. Yang jelas saya butuh logika berpikir, logic thinking-nya, ya. Oh, udah mengarah ke benar, itu minimal C bagi saya. Ya. Iya Pak. Baik. Apa Fadil? Mau tanya apa, Fadil? Enggak Pak, saya mau minta jawabannya aja tadi Pak, buat belajar. Boleh nggak Pak? Boleh, nanti ya. Baik Pak, kasih ya Pak. Oke, ada yang tanya lagi nggak? Pak Wahyu, yang L-nya dirubah ke fit itu cuma buat rumus FA aja kan Pak? Kalau ditanya di soal Kirby atau Kirby nggak usah diganti ke fit.
ada yang diganti fit selain FAA. Ada yang diganti fit. Apa ya? Saya nggak hafal yang diganti fit ya. Kalau nggak salah itu yang 1,44 itu diganti fit juga kok. Ada kok. Ada 2 yang digantikan fit, yang 1,8 yang FAA sama yang 1,44. Ya. Ya. Oke, ada yang nanyakan? Kalau nggak ada, saya kira cukup ya. Oke, baik ya. Terima kasih. Berarti ujiannya besok pakai yang materi ini kan ya Pak? Yang